Diceritakan, petualang super biasa, Zhou Yu, dikhianati oleh rekan-rekannya dan tewas di rahang monster saat membersihkan Dungeon. Di saat-saat terakhirnya, ia menyesali nasibnya yang tak lebih baik dari kecoa. Tapi tak disangka, Dewa Kecoa menganggap ucapannya dengan serius, dan mereinkarnasinya menjadi seekor kecoa. Di dunia yang penuh dengan monster dan kekuatan super, Zhou Yu, yang kini hanya seekor kecoa kecil, harus berjuang untuk bertahan hidup, melawan segala rintangan. Terlihat, seorang pemuda yang amat sangat kelelahan. Dia berjuang mengangkat sebuah potongan-potongan tubuh monster yang sangat besar. Bahkan, lebih besar dari tubuhnya sendiri. Terlihat, tubuh monster yang sangat besar. Seorang mandor berkata, "Baiklah semuanya, dengarkan. Jika kita tidak menyelesaikan, memindahkan semua sebelum matahari tenggelam, tidak ada yang mendapatkan makan malam. Jika kalian masih bernapas, bangun dan terus bergerak." Terlihat, pemuda yang sudah sempoyongan, mengangkat potongan tubuh monster itu. Bahkan, dia sampai memaksakan diri untuk mengangkat potongan itu, demi bertahan hidup di dunia. Lalu, sang mandor, yang melihat, pemuda itu tidak serius bekerja, karena kelelahan, berkata dengan kasarnya, "Zhou Yi, dasar kau sampah tidak berguna. Buat apa kau berdiri saja? Cepat bergerak." Zhou Yi, yang mendengar bacotan dari mandornya hanya bisa mengiyakan saja. Akan tetapi di hatinya amatlah sangat kesal. "Namaku, Zhou Yi, hanya pria biasa, yang mencoba selamat dari kiamat ini." Di tahun 2026, dunia menghadapi sebuah krisis di luar pemahaman manusia. Banyak bangunan yang dulunya kokoh menjulang tinggi hancur. Serangga besar keluar dari bawah tanah, membuka banyak lubang portal ke dunia lain. Orang-orang mulia memanggil mereka Abysses. Di dalam para Abysses ini, tersembunyi monster yang berasal langsung dari mimpi buruk. Seperti sesuatu dari Dungeon mode hardcore dalam game. Akan tetapi, para Abysses juga mengeluarkan radiasi misterius. Segelintir orang telah mendapatkan kekuatan hebat dari itu. Mereka dikenal sebagai Awakeners. Tapi, bagi mereka yang tidak terbangkitkan kekuatannya, hanya menjadi orang biasa. Jika mereka ingin makan, mereka harus melakukan tugas kotor dan berat. Terlihat, sekelompok orang-orang yang berusaha menjadi kuli panggul. Sang mandor memberi instruksi. "Sebelah sana masih banyak. Cepat taruh di punggungmu." Lalu, potongan-potongan tubuh monster itu diangkut menggunakan truk. Terlihat, Zhou Yi, yang sudah kelelahan bersama rekannya. Tapi, tiba-tiba, plak, Zhou Yi kena tampar oleh sang mandor. "Apa yang kau pikir kau lakukan? Bermalas-malasan, mencoba berpura-pura menjadi korban denganku." Zhou Yi, yang mendapatkan tamparan kasih sayang itu, hanya bisa menahan rasa sakit. Lalu, dengan muka polosnya, Zhou Yi membalas, "Kapten, apakah kau melukai wajahku dengan tanganmu? Cih, dasar, kau benar-benar merepotkan. Bisakah kau bekerja? Jika tidak, enyahlah." Zhou Yi hanya bisa pasrah dengan keadaannya. "Bisa kapten, bisa kapten. Lihatlah, tubuh ini harus dipindahkan sebelum gelap. Tak ada makan jika tidak membersihkannya." Lalu, Zhou Yi dengan cepat berjalan ke arah tubuh monster itu. "Jangan khawatir kapten, aku akan menyelesaikannya." Tapi, tiba-tiba, ada sebuah guncangan hebat di bawah tanah. Lalu, Zhou Yi melihat sesuatu. Apa itu? Apakah itu gempa bumi? Terlihatlah, di depan Zhou Yi, ada monster yang sangat besar. Zhou Yi, yang melihat monster itu, seketika, tubuhnya bergetar ketakutan.
Sang kapten dan orang-orang di sekitarnya juga ketakutan. Apakah ada satu yang masih hidup di sini? Lalu, seketika, semua orang berlari menjauhi monster itu yang sedang mengamuk. Zoe, sekuat tenaga berlari mengerahkan kekuatannya yang tersisa. Terlihat, sang kapten, yang berlari di belakang Zoe. Sang kapten, yang melihat Zoe di depannya berpikir, jika tidak berlari, tidak akan ada yang menyelamatkan kita di sini. Lalu, sang kapten merencanakan sesuatu yang sangat kejam. Dan, terlihat sebuah tembakan yang mengenai kaki dari Zoe. Zoe, yang kakinya tertembak sangat terkejut, mukanya sangat pucat. Lalu, menoleh ke belakang, dan mendapati, yang menembak adalah sang kapten. Rekannya sendiri, mengkhianati Zoe. Lalu, Zoe, yang kakinya tertembak lalu terjatuh. Dan sang kapten, berlari melewatinya sambil tertawa. Hahaha, inilah gunanya kalian orang-orang lemah. Untuk menjadi umpan. Hahaha, Zoe, yang sudah tidak bisa berlari. Kesakitan. Tidak berdaya, hanya berpikir, aku mengerti sekarang, kenapa, kapten, meninggalkanku di belakang, hanya karena sebagai umpan. Jadi, yang lain, dapat melarikan diri, tapi, mengapa, aku hanya ingin selamat di dunia ini. Mengapa ini sangat sulit, seorang yang sangat lemah sepertiku, tak punya kekuatan. Dibodohi sejak awal. Lalu, Zoe menutup matanya pasrah. Tapi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu di tangannya. Lalu, membuka matanya. Terlihat sebuah kecoa di tangannya. Lalu, dengan sangat menyedihkannya, Zoe menatap kecoa itu. Di dunia seperti ini, mungkin kalau jadi kecoa akan terasa lebih mudah hidup di dunia ini. Mereka bisa makan apapun. Sedangkan aku kesulitan. Setiap hari hanya untuk mencari makan. Mereka hampir mustahil dibunuh, bahkan radiasi abis tak bisa menghabisi mereka. Jika nanti ada kehidupan selanjutnya, menjadi seekor kecoa tidak buruk juga. Dan dimakanlah Zoe oleh monster cacing Alaska. Tapi, tiba-tiba, ada rentetan notifikasi sistem. Transformasi manusia dimulai. Sistem evolusi diaktifkan. Percobaan rekonstruksi pertama gagal. Percobaan rekonstruksi kedua gagal. Percobaan rekonstruksi ketiga gagal. Percobaan rekonstruksi keempat gagal. Dan percobaan-percobaan terus berlanjut. Sampai percobaan rekonstruksi ke 1,599,999. Sukses. Terlihat sebuah ruangan yang sangat kotor. Lalu, Zoe berkata, apakah aku sudah mati? Zoe mencoba membuka matanya. Terlihat sebuah cakar tangan yang kecil. Aku mencoba mengangkat tanganku. Tapi, apa yang aku lihat bukanlah tangan manusia. Ada kaca di sini. Lalu, Zoe mendekati kaca itu, mencoba bercermin. Tapi, alangkah terkejutnya dia. Ini bagaimana mungkin? Dan terlihatlah bagaimana kecoa melihat dirinya sendiri. Dan bagaimana manusia melihat kecoa. Ini, apakah ini aku? Lalu, Zoe berteriak, ya Tuhan, apakah aku benar-benar berubah menjadi kecoa? Apakah aku sungguh berubah menjadi seekor kecoa? Aku merasa, aku memiliki dua tangan ekstra. Tapi rasanya kedua tangan ini, seperti pernah ada di sini sebelumnya. Ini tidak begitu aneh. Tapi, satu-satunya hal yang membuatku merasa aneh adalah, otot punggungku ini. Terlihat di punggung Zoe ada sebuah sayap. Apa yang terjadi? Terlihat sayap Zoe bergerak-gerak. Dan terbanglah kecoa manis kita. Hentikan, hentikan, hentikan.
Dan bruk, terlihat. Kecoa kita menabrak tembok. Oh, ketika aku sedikit menegangkan otot di punggungku. Sayapku bergerak dengan sendirinya. Lalu, dengan kesalnya Zhou Yi berkata, jika aku tahu, doa sebelum kematian ternyata sekuat ini. Aku akan meminta sesuatu yang lebih baik kampret. Tapi tiba-tiba ada yang menjawab. Manusia tidak bersyukur. Beraninya kau mengejek anugerah dewa kecoa. Dan terlihatlah, di depan Zhou Yi ada dewa kecoa emas. Sejak 5.000 tahun, kau adalah manusia pertama yang meminta kekuatanku. Aku berniat memberimu kemampuan terkuatku. Dan sekarang aku menyesalinya. Zhou Yi, yang melihat dewa kecoa sangat ketakutan. Sial. Jadi, novel online itu tidak berbohong selama ini. Lalu, Zhou Yi berlutut. Bro sistem. Tidak, tunggu Bapak. Tapi, dengan sedihnya sistem kecoa berkata, maafkan aku ambil kembali. Dan menghilanglah sistem kecoa dari hadapan Zhou Yi. Lalu, notifikasi muncul. Sistem telah dimatikan. Dewa kecoa tidak menyukaimu. Melihat itu, Zhou Yi hanya bisa pasrah. Aku rasa kali ini aku telah membuat kesal kode chatku. Lalu, Zhou Yi memanggil-manggil sistem kecoa. Sistem, keluarlah. Sistem, terlihat. Ada dua kecoa yang melihat Zhou Yi yang bertingkah aneh. Zhou Yi, yang melihat sistemnya pergi, sangat menyesal. Tak peduli apa yang kulakukan. Sistemnya tidak kembali. Lalu, Zhou Yi melihat ke belakang melihat dua ekor kecoa yang berbicara. Ses. Apa yang dia lakukan? Ses. Tidak tahu. Zhou Yi, yang melihat mereka berdua kebingungan berpikir. Setidaknya aku sadar, aku bisa mengerti bahasa kecoa sekarang. Malam pertama, menjadi kecoa, duduk merenung di pojokan, dan teman-temannya sibuk makan. Bercanda dengan kecoa si itu biasa di sini. Tapi, aku benar-benar menjadi kecoa, menjijikan. Lalu, Zhou Yi menoleh ke belakang, melihat teman-temannya sedang makan roti empuk berwarna kuning, yang berbau harum sampai tercium di tetangga desa. Melihat teman-temannya makan, Zhou Yi hanya bisa muntah-muntah. Teman-teman kecoaku bahkan lebih buruk. Terlihat, teman Zhou Yi menawari makanan padanya. Kawan, makanlah. Selagi masih segar. Sini, beberapa kotoran yang baru saja dijatuhkan. Terlihat, teman kecoa Zhou Yi membawakan makanan padanya. Pemberitahuan. Bayi kecoa tumbuh dengan memakan kotoran kecoa dewasa. Melihat temannya membawa makanan untuknya, Zhou Yi seketika syok. Tidak, menjauhlah dariku. Lalu, teman kecoa Zhou Yi menyodorkan makanan itu di dekat mukanya sambil berkata, jangan malu, aku suka yang agak encer. Ini kau bisa ambil. Lalu, Zhou Yi dengan kesal menonjok muka temannya. Aku bilang, menjauhlah. Bro, itu menyakiti perasaanku. Tapi, Zhou Yi menjawab, maaf, tapi bau nafasmu sangat tidak enak. Bisakah kau mati di tempat lain? Sebelum berbicara lagi, malam kelima, terlihat, Zhou Yi sudah ambruk terkapar. Genetik sialan ini. Bahkan, kotoran mulai berbau sangat sedap. Aku harus segera menemukan makanan. Zhou Yi, yang sudah sangat kelaparan, tubuhnya sempoyongan, pusing. Atau aku mungkin akan tidur berjalan ke tumpukan kotoran. Terlihat, Zhou Yi yang berada di tumpukan sampah yang dibungkus plastik. Plastik yang tersegel, menghentikan kecoa normal dari mencium bau makanan. Tapi, tidak denganku. Lalu, Zhou Yi merobek kantong sampah itu. Berdasarkan pengetahuan manusiaku, pasti ada sesuatu yang bisa dimakan di tumpukan sampah ini. Jackpot, aku menemukan bungkusan sepertinya makanan. Cuma kadaluarsa 3 tahun. Lalu,
Zhou Yi dengan cepat membuka bungkusan itu dengan cakarnya. Lalu, notifikasi sistem muncul. Sistem, menemukan pai kuning telur kadaluarsa. Perkiraan, 385 kalori. Dapat dimakan. Sudah 3 tahun. Itu menjijikan. Tapi, perut Zhou Yi sangat kelaparan 5 hari tidak makan. Lalu, dengan terpaksa, sambil menangis, Zhou Yi memakan pai kuning telur. Baunya menakjubkan. Manusia tidak bisa makan ini. Tapi, untuk kecoa, ini pesta. Ini yang sungguh aku harapkan. Hari ke-10. Terlihat, Zhou Yi duduk merenung bersama teman kecoanya. Dewa kecoa belum kembali. Aku kira menjadi seekor kecoa dapat membuat kiamat jadi mudah untuk dilalui. Tapi, kenyataannya, tidak begitu. Ini menyedihkan. Aku bahkan berniat mengakhiri semuanya. Tapi, sebagai kecoa, aku tidak bisa mati dari jatuh, tenggelam, atau bahkan racun. Terlihat, Zhou Yi yang sudah mengalami itu semua. Pilihan satu-satunya adalah mencari predator untuk memakanku. Tapi, memikirkan tentang itu sangat menyakitkan. Terlihat, Zhou Yi membayangkan ketika dia mati saat menjadi manusia. Sungguh menyakitkan. Membayangkannya saja sudah membuatku ngeri. Aku rasa, aku hanya cukup hidup saja di dunia ini. Untungnya, kecoa adalah serangga sosial. Jika aku bisa mendominasi koloni dan menjadi raja, aku akan dapat peluang besar untuk bertahan hidup. Siapa yang membutuhkan sistem? Dengan kepandaian manusiaku, aku akan berkembang. Anak gendut, aku melihat potensi darimu. Ingin bekerja sama. Si gendut menjawab, kau bahkan tidak bisa mengambil kotoran segar. Entahlah. Mendengar itu, Zhou Yi terdiam. Di dunia ini, kekuatan bukan tentang hidup nyaman. Ini tentang menjadi seseorang yang berkembang. Aku butuh kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan diriku. Di hari ke-20ku. Sebagai kecoa, kesempatan itu akhirnya tiba. Terlihat, 3 kecoa besar di atas memberi pengumuman. Dan para kecoa kecil di bawah mendengarkan. Mulai hari ini, kita pindah ke tempat makan yang lebih baik. Entah ikut dengan kami, atau tinggal di sini, dan menunggu predator memakanmu. Mendengar itu, para kecoa kecil menangis. Tidak ada lagi kotoran untuk dimakan. Zhou Yi, yang melihat para kecoa kecil menangis berkata, aku bersumpah, ini adalah kecoa terburuk yang pernah aku pimpin. Terlihat, si gendut yang menangis dengan keras. Aku takut pergi keluar. Zhou Yi, yang melihat si gendut menangis, berusaha untuk membuat si gendut diam. Kampret, diamlah. Kau bau. Mengapa semuanya terlihat ketakutan? Apakah kecoa semalas ini? Sial. Lalu kecoa besar berkata, ada yang sukarela menjadi pengintai. Jangan hanya melihat dari bawah. Bicaralah. Tapi semua kecoa hanya bisa diam terduduk. Zhou Yi, sibuk dengan pikirannya sendiri. Persetan serangga ini. Aku bahkan tidak membutuhkan kotoran mereka untuk selamat. Tapi, tiba-tiba sistem muncul. Dewa kecoa berkata padamu, jika kau menerima misi ini dari Dewa Kecoa, dia mungkin memaafkanmu. Melihat notifikasi itu, Zhou Yi, tanpa berpikir panjang mengangkat tangan sambil berkata, aku sukarela memimpin penyerangan. Si gendut, yang melihat Zhou Yi berkata seperti itu seketika berlutut. Ya Tuhan, bro. Kau sungguh pemberani. Lalu, Zhou Yi, dengan senyuman kecoanya berkata, oh ya Tuhan, kode cheatku telah kembali. Terlihat, ada 2 kecoa di luar yang sedang mengintai sesuatu. Itu adalah Zhou Yi dan si gendut. Lalu, si gendut berkata, apa yang harus kita lakukan? Zhou Yi menjawab, mudah.
Jadi kita nanti hanya perlu menyeberangi bendungan ini. Apa yang kau tahu? Lalu, si gendut berkata, setiap kali makanan akan habis, kecoa besar mengirim kecoa kecil untuk mengintai tempat baru. Tapi di luar sana, kami adalah makanan berjalan untuk para predator. Mendengar itu, Zhou Yi sangat ketakutan. Jadi kita semua bisa mati. Ini adalah misi bunuh diri. Zhou Yi berpikir, apakah Dewa Kecoa mempermainkanku? Mengirimku untuk mati sebagai korban. Sial, aku harus kembali. Tunggu, aku punya cara untuk membuat kita tetap kenyang. Tapi, si gendut sudah ketakutan, karena di belakang Zhou Yi ada kecoa besar. Lalu, kecoa besar berkata, kemana kau pikir kau akan pergi? Mendengar itu Zhou Yi sangat kaget. Di balik bendungan ini, ada mayat monster menunggu untuk dimakan. Yang pertama sampai, yang pertama dapat. Lalu, Zhou Yi, dengan muka melasnya menoleh ke belakang. Kecoa harus berevolusi untuk memakan monster antar dimensi. Menakjubkan. Makanan gratis selamanya. Sampai jumpa. Lalu, Zhou Yi dengan muka melas dan alasan yang aneh berkata, aku diet. Kalian pergilah. Mendengar itu, kecoa besar menatap tajam, dan mencekik Zhou Yi. Jika kau tidak ingin mengintai lagi, maka kau pengecut yang akan menjadi makan malam. Sambil menahan rasa sakit karena cekikan kecoa besar, Zhou Yi berpikir, meski sebagai serangga, kami masih tidak bisa lari dari hukum rimba. Waktu aku sebagai manusia, timku dikirim untuk memulung karena kami lemah. Memang kami adalah yang bisa dikorbankan. Terlihat, Zhou Yi yang teringat masa lalunya. Kau tukang nebeng, suka minta rokok, suka minta makan, minta kopi, minta uang, mencari makanan adalah hak istimewa. Terlihat, muka kecoa besar sama seperti komandannya. Kalian harusnya berterima kasih padaku, memberikanmu kesempatan hidup. Lalu Zhou Yi dilemparkan dengan keras ke tanah. Lalu, kecoa besar menginjak batok Zhou Yi dengan keras. Terlihat, Zhou Yi yang kesakitan di bawah kaki kecoa besar. Lalu, Zhou Yi dengan tatapan tajamnya bertekad, aku harus mendapatkan kode cheatku kembali. Hanya dapat memakan semua hal, tak bisa mengubahnya. Lalu, dengan tatapan amarahnya berkata, aku harus menjadi lebih kuat. Terlihat, sekelompok kecoa yang sedang berjalan. Zhou Yi berkata, teman-teman, menyebarlah dan maju ke depan. Jika sesuatu terjadi, peringati kelompoknya. Anak gendut, berhenti manja kepadaku. Wah, aku ketakutan bro. Terlihat, kelompok kecoa Zhou Yi masih berjalan terus. Zhou Yi berpikir, ini tidak berada di dekat sungai. Jadi, mengapa ada penghalang ombak di sini? Kecoa besar yang mengawasi kelompok Zhou Yi dari atas bertanya, bro, kita sudah setengah jalan dan tidak ada apa-apa terjadi, ayo pergi. Iya. Kita tidak bisa membiarkan para sialan itu mengambil semua barang berharga. Ayo, terbang saja. Jika ada bahaya, mereka yang akan pertama dimakan. Hahaha, Zhou Yi, yang melihat kecoa besar terbang sangat kesal. Sial, kalian bisa terbang dengan baik dan masih membuat kami mengintai. Pengecut. Tapi, tiba-tiba Zhou Yi mendengar sesuatu. Lalu, menoleh ke belakang, terlihatlah mata monster yang sangat besar menatap Zhou Yi. Zhou Yi yang melihat itu sangat ketakutan. Tunggu, mungkinkah batu ini semua adalah monster? Ini bukan bebatuan, mereka adalah katak. Mereka berkamuflase, menunggu mangsanya bergerak ke dalam jebakan mereka. Terlihat, kumpulan katak yang sangat banyak mengepung rombongan Zhou Yi. Si gendut dan yang lainnya sangat ketakutan. Lalu,
Katak itu mengeluarkan lidahnya yang punya banyak cabang. Zhou Yi dan yang lainnya segera lari sekuat tenaga menyelamatkan diri. Lari, menyebar, terbang. Tapi, pembantaian terjadi. Begitu mudahnya mereka semua ditangkap oleh para katak. Lalu, dimakan. Notifikasi sistem muncul. Predator terdeteksi. Menganalisis data biologis. Katak mutan. Spesies, amfibian. Memiliki kaki belakang yang kuat. Mampu melompat 20 kali panjang tubuhnya. Lidah menjulur di 4 meter per detik. Dilapisi dengan gigi berduri. Yang dilapisi lendir yang melumpuhkan. Kelemahan. Tidak bisa melihat mangsanya yang diam. Terlihat. Si gendut sangat ketakutan. Wah. Ibu. Aku akan mati. Apa yang harus aku lakukan? Lalu, Zhou Yi dengan tegasnya berkata, bertahanlah. Mereka tidak bisa melihat apapun yang tidak bergerak. Berbaringlah dan jangan bernafas. Lalu, sistem Dewa Kecoa muncul. Dewa Kecoa memberimu sebuah pilihan. Melihat itu Zhou Yi terkejut. Satu pilihan, ikuti rute yang aman dan melarikan diri hidup-hidup. Lainnya, selamatkan rekan kecoa dan dapatkan pengikut pertama setiamu dalam perjalananmu menjadi Raja Kecoa. Mendengar itu, Zhou Yi berpikir, bagaimana aku bisa menjadi Raja Kecoa jika aku mati? Tentu saja aku memilih. Tapi, tiba-tiba Zhou Yi mendengar sebuah tangisan. Terlihat, si gendut yang sudah pasrah. Bro, melihat si gendut yang menangis. Zhou Yi teringat masa lalunya sebelum mati. Aku ingat sekarang. Dulu waktu aku sekarat. Hal yang sangat aku harapkan. Hal yang tidak pernah berani aku impikan. Bukan menjadi kecoa. Aku berharap seseorang akan kembali menyelamatkanku. Meski di dalam kiamat. Meski ketika kematian sudah pasti di depanku. Terlihat, Raja Kecoa, menghitung mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, aku masih berharap. Seseorang menyelamatkanku. Lalu, Zhou Yi menyelamatkan si gendut dengan terbang membawa si gendut. Kampret, berat oi, berhenti makan banyak sekali kotoran. Kau harus diet mulai sekarang. Bro, aku mencintaimu. Diam, nafasmu menggangguku. Tapi, tiba-tiba Zhou Yi dan si gendut terkejut. Karena mereka terbang di depan mulut katak. Lalu, dengan tekad yang kuat, Zhou Yi melemparkan si gendut dan Zhou Yi tertangkap lidah katak. Si gendut, yang menyadari dirinya dilempar terkejut. Bro, dan terlihat, Zhou Yi masuk di mulut katak. Ding, kau telah melewati ujian Dewa Kecoa. Semangatmu tanpa pamrih, telah menggerakkan Dewa Kecoa. Akses sistem dipulihkan. Terlihat, katak yang memakan kecoa kita. Atribut baru terbuka. D for all things. Atribut diaktifkan. D for all things. Kemampuan baru didapatkan. Sticky Tonge dan Acidit Mucus diserap dari katak mutan. Lalu, tubuh dari katak itu meledak. Hadiah spesial. Terlihat. Sebuah kaki putih yang dilumuri cairan hijau. Blind body. Terbuka. Terlihatlah. Tubuh baru dari Zhou Yi. Yang sudah berubah jadi manusia lagi. Aku kembali. Lalu, Dewa Kecoa berkata, Zhou Yi, bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun, kau menegakkan kebenaran. Dirimu layak menjadi penerusku. Zhou Yi, yang mendengar itu agak kebingungan. Penerus Dewa Kecoa. Hah? Tunggu, bukankah itu berarti aku tidak perlu menjadi kecoa lagi? Seekor kecoa itu sedikit kuat dan sedikit kuat. Berarti tidak bisa dihancurkan. Jika kau tidak bisa dihancurkan, mengapa kau khawatir dengan wujud yang kau ambil? Bos, aku bodoh dalam bahasa Cina di sekolah. Bisakah kau jelaskan itu dengan mudah? Lalu,
Dengan kesalnya Dewa Katak berkata, itu berarti kau bisa mempertahankan wujud manusiamu selagi memiliki kekuatan immortality. Kampret. Jadi, itu berarti, ya, tidak jadi kecoa lagi. Itu karena, hanya ada sedikit manusia yang pernah kasihan terhadap serangga, namun kau menyelamatkan temanmu. Kau sangat terpuji. Tapi, tidak sengaja, kaki Zoe menginjak sesuatu. Haha, perasaan ini di bawah kakiku. Tunggu, mungkinkah anak gemuk jadi kecoa geprek? Dasar, kau baru saja menginjak teman yang kau selamatkan. Melihat si gemuk jadi kecoa geprek, Zoe sangat ketakutan. Tunggu, aku jadi manusia lagi karena menyelamatkan anak gemuk. Tapi aku sekarang meremukkannya. Akankah sistem akan mengembalikanku menjadi kecoa? Terlihat muka psikopat dari Zoe. Tenanglah, tenanglah. Kemampuan bertahan hidupku tergantung kemampuanku bertindak sekarang. Lalu, Dewa Kecoa sangat kesal melihat kejadian itu. Kau bodoh. Betapa bodohnya aku memilihmu. Aku ingin. Tapi, Dewa Kecoa belum selesai bicara. Zoe berteriak histeris, berpura-pura menangis biar tidak jadi kecoa lagi. Oh, surga, bagaimana aku bisa bertahan dari ini? Aku merawat anak gemuk sendirian, memberinya makanan kotoran hingga gemuk. Dan sekarang dia telah mati. Takdir, kau mempermainkanku, bawa aku bersamamu. Tanpa broku, bagaimana aku bisa hidup? Melihat tingkah Zoe, Dewa Kecoa tersentuh. Ikatan merak sangat dalam. Mungkin aku salah menilainya. Baiklah, baiklah. Berhentilah menangis. Anak gemuk tidak mati. Mendengar itu, Zoe kebingungan. Lebih tepatnya, tidak bisa mati. Sebagai pelindungmu, selama kau, sang raja, hidup, dia akan bangkit terus-menerus. Bunuh saja beberapa monster mutan untuk mengisi energinya. Dan dia akan kembali hidup. Lalu, Zoe melihat kumpulan kodok mutan di depannya. Hahaha, aku sebenarnya ingin memaafkan kalian para katak. Tapi, sekarang itu mustahil. Lalu, Zoe mode psikopat. Hari ini, aku pastikan kalian semua mengingat teror dominasi oleh manusia. Tapi, katak dengan tatapan tajamnya, melompat ke arah tangan Zoe. Dan plak, tamparan kasih sayang dari si katak. Lalu, Zoe dengan kesal meremas tangannya. Dasar kau sialan. Kau pikir aku Komandan Levi melawan para raksasa. Lalu Dewa Kecoa memperingati. Awas. Katak mutan itu berbahaya. Mendengar itu, Zoe kebingungan. Lalu, terlihatlah tangan Zoe melepuh. Hah. Lendir korosif. Lalu, terlihat. Di depan si katak ada yang seperti cacing. Lalu, si katak menjulurkan lidahnya untuk menangkap cacing itu. Dan melayang sudah Zoe. Karena adik kecilnya sudah diremas oleh si katak. Sambil menahan rasa sakit, Zoe berkata pada Dewa Kecoa. Bapak, aku bahkan tidak bisa mengalahkan katak mutan. Lalu, Dewa Kecoa menjawab. Tentu saja tidak bisa. Mereka menggunakan kemampuannya untuk bertarung. Sementara kau, hanya bergerak sembarangan. Zoe terkejut. Apa, kemampuanku? Atribut yang aku berikan kepadamu disebut D for all things. Coba makan itu, dan kau akan mendapatkan kekebalannya. Lahap semuanya, dan aku akan naik ke tingkat keahlian. Zoe yang mendengar itu sangat senang. Wah keren, bisakah aku memasaknya dulu? Kampret, telan mentah-mentah. Dan langsung saja, dimasukin katak itu ke mulut Zoe. Lalu, Zoe merasakan sesuatu yang meledak-ledak di lidahnya. Zoe menginginkan kekuatan, tapi saat lidahnya menyentuh si katak,
Lebih dari 1000 indera perasaannya menjerit kesakitan. Hal ini menjijikan. Huak, huak, huak. Aku tidak bisa melakukannya. Kampret. Jika kau tidak melakukannya, kau akan mati. Kau telah dikelilingi katak itu. Dan terlihatlah, katak-katak itu melompat ke arah Zhou Yi. Tubuh Zhou Yi ditutupi oleh gerombolan katak. Lalu, Zhou Yi berpikir, mengapa aku merengek? Sebelumnya, aku bekerja hingga mati dan bahkan tidak bisa mendapatkan secuil untuk makan. Sekarang, makanan benar-benar hadir ke mulutku. Lalu, Zhou Yi membuka mulutnya lebar-lebar. Mengapa aku masih mengeluh? Dan dimakanlah katak-katak itu semua. Ding! Devour All Things diaktifkan. Mendeteksi makhluk atribut. Mendapatkan atribut. Korosif Mucus. Mendapatkan atribut. Frog Leap. Mendapatkan atribut. Elastic Muscles. Lalu, dengan senyuman bahagia Zhou Yi berkata, trikmu tidak berguna sekarang. Giliranku sekarang. Lalu, Zhou Yi dengan gaya konyolnya menghajar katak-katak itu. Sungguh tak terkalahkan. Adalah kehidupan yang sangat spesial. Tapi, tiba-tiba Zhou Yi terkejut. Karena ada sorotan lampu yang sangat terang. Zhou Yi mencoba menghalangi cahaya itu dengan tangannya. Terlihat, di depan Zhou Yi, ada truk besar yang mau menabraknya. Orang di dalam truk berkata, Kapten, kami menemukan orang aneh telanjang. Melakukan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan kepada katak. Lalu, Zhou Yi dengan senang mencoba menyapa orang-orang di dalam truk. Rekan penyintas, apakah kalian di sini untuk menyelamatkanku? Tapi, tiba-tiba si kapten berkata, eksekusi. Dan terlihat, banyak panah yang menancap di tubuh Zhou Yi, yang membuat Zhou Yi tertegun.